Selamat pagi dan selamat datang di acara interview dengan judul Berkah Covidologi. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Christina Purwanti selaku dosen kami untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul dan melakukan tugas interview ini dengan tujuan untuk menambah dan memberikan wawasan serta pengetahuan kepada para penonton sesuai dengan topik hari ini. Hari ini saya Jonathan Frian akan ditemani dengan Wilson Dejaputra selaku mahasiswa UPH. Dia akan menjadi moderator atau interviewer hari ini yang akan membantu saya dalam berjalannya perbincangan dengan topik yang ganas pada masa pandemi ini. Ya, sebelum masuk ke acara interview, alangkah baiknya jika kita mulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh saya secara Kristiani. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kami semua di sini untuk mengadakan acara interview pada pagi hari ini. Untuk menambahkan dan memberikan wawasan dan pengetahuan untuk kami, juga kepada para penonton. Kiranya apa yang kami kerjakan dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga tidak lupa kami ingin berdoa untuk Ibu Christina yang telah sepenuh hati telah mengajari dan membimbing kami. Kami serahkan semua persiapan yang telah kami lakukan pada hari ini. Dan semoga acara akan berjalan dengan lancar. Dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami ucapkan terima kasih. Amin. Pada tema hari ini, kita akan mengangkat tema COVID-19. Kita mengambil puisi Berkah Covidologi yang ditulis oleh seorang penulis bernama Eka Budianta. Sudah pastinya para penonton kita ini saat ini sudah tidak asing lagi dengan kata COVID-19 atau virus corona ini. Padahal di Indonesia saat ini penaikan begitu meningkat sangat jauh. Para COVID-19 atau yang dikenal dengan akrab dengan coronavirus adalah kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, yang menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia. Pertama diawali dengan batuk, pilek, dan demam dengan suhu tubuh yang tinggi. COVID-19 telah menyebabkan kematian ratusan ribu orang di seluruh dunia, sehingga saat ini masih kita semua masyarakat melakukan kegiatan stay at home, sehingga dapat menurunkan penyebaran COVID-19 di dunia. Oke, seperti dari puisi yang dikarang oleh Edi Budianta itu, dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia kita wajib untuk selalu mensyukuri atas segala pemberian yang dimandatkan oleh Tuhan kepada kita, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas dan beraktivitas setiap harinya tanpa kekurangan apapun. Tidak lupa juga untuk bersyukur atas kebutuhan yang selalu tercukupi, mulai dari pangan sampai sandang. Semua hal ini juga tidak terlepas dari berkat orang lain yang tetap melakukan aktivitas bekerja seperti biasa di luar walaupun berbahaya dengan tujuan agar semua orang dapat berada di rumah sehingga dapat terus memenuhi penghidupan kebutuhan masing-masing. Akhir kata, kita sebagai manusia harus saling bekerja sama dan tolong-menolong. Baik sekali, terima kasih Saudara Wilson. Untuk interview hari ini, kami telah mengundang 3 narasumber mahasiswa UPH jurusan akuntansi, yaitu Jeffrey, 2, Mukti Adiputra, 3, dan Angelo Fernando sebagai narasumber kita. Hal ini yang menemani kami dalam interview acara ini, dan sekaligus membagikan ilmu dan wawasan mengenai COVID-19 ini. Halo semuanya. Halo semuanya. Oke, baik sekali Jonathan Frian ya. Sekarang kita sudah tiba di saat yang paling dinanti, di mana kami akan memasuki sesi interview yang merupakan tujuan utama dari acara pada pagi hari ini. Dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber seputar COVID-19, seperti pandangan dalam work atau learn from home,
dan gaya hidup selama COVID-19, serta bagaimana COVID-19 ini mempengaruhi kita semua. Oke, pertanyaan pertama saya berikan kepada saudara Jeffrey. Jadi, jika saya boleh tahu, hal apa saja yang telah berubah dari gaya hidup Anda, terutama dari sebelum dan sesudah COVID-19 ini? Mungkin bisa diceritakan rutinitas biasa sebelum adanya COVID-19 ini? Oh, oke. Bagi saya, gaya hidup saya pada masa pandemi ini udah berubah cukup drastis. Sebelum adanya COVID-19 ini, saya biasanya belajar secara tatap muka langsung di kampus. Namun, dengan adanya COVID-19, sistem pembelajaran diubah menjadi online learning. Selain itu, biasanya saya bisa bertemu, bermain, dan pergi bersama teman-teman saya. Namun, pada masa pandemi ini, kebijakan pemerintah melarang akan hal itu, yang menyebabkan saya saat ini lebih sering beraktivitas di rumah. Pola makan saya dan keluarga juga berubah. Biasanya saya dan keluarga lebih sering pergi keluar dan membeli makan di luar agar lebih praktis. Namun, semenjak ada masa pandemi ini, keluarga saya lebih sering membuat masakan di rumah sendiri agar lebih higienis dan sehat. Bagi saya pribadi, saya lebih suka gaya hidup yang saya lakukan sebelum COVID-19. Namun, meskipun begitu, dengan adanya gaya hidup baru, kita harus bisa beradaptasi agar COVID-19 ini bisa teratasi. Jangan jadikan COVID-19 sebagai penghalang kita untuk tetap dapat mengembangkan diri dan melakukan aktivitas yang produktif. Mantap, salam sehat saudara Jeffrey. Sama Abang Wilson, pertanyaan kedua apa nih? Kalau boleh tahu nih. Oke, akan saya bacakan. Baik, saudara Jeffrey, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan Anda tentang learn from home karena situasi COVID-19 ini? Seperti yang kita telah ketahui. Baik. Sebelumnya, learn from home merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau pemerintah, yaitu biar kita bisa belajar di rumah yang dilakukan oleh siswa-siswa dan mahasiswa secara jarak jauh melalui media sosial guna untuk menghindari physical interaction dan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Menurut saya pribadi, learn from home bisa dibilang cukup efektif bagi para dosen dan mahasiswa untuk tetap dapat menerima ilmu atau pendidikan. Karena dengan adanya kegiatan learn from home, aktivitas di dalam kampus bisa dikurangi untuk mencegah rantai penyebaran COVID. Selain itu, pengajaran yang dilakukan oleh dosen bagi saya masih bisa disampaikan secara maksimal, karena adanya aplikasi yang bisa membuat kita bertatap muka dengan dosen meskipun secara virtual. Namun, bagi saya secara pribadi, saya lebih memilih pembelajaran tatap muka secara langsung, dikarenakan saya bisa langsung berinteraksi dengan dosen. Selain itu, saya juga merasa lebih paham jika dijelaskan secara langsung di papan tulis daripada di layar gadget. Tetapi karena terjadinya pandemi ini, sehingga tidak bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka, menurut saya kegiatan learn from home ini tetap efektif diterapkan pada masa pandemi ini, agar kita juga bisa memperoleh ilmu dan pendidikan. Oke, alasan yang cukup baik ya menurut saya. Oke. Lantas dari alasan yang baik tersebut, apakah Anda sebagai melakukan learn from home ini, apakah merasa terbebani dengan adanya COVID-19 ini? Atau hanya biasa-biasa saja? Bisa dibilang saya cukup terbebani ya. Mengubah gaya hidup bagi beberapa orang mungkin mudah, namun hal itu nggak mudah ya bagi saya. Gaya hidup yang udah sering saya lakukan membuat saya sangat nyaman dengan itu. Berubahnya gaya hidup juga membuat saya perlu melakukan adaptasi dan berbagai hal lainnya. Seperti ada rencana buat untuk dilakukan tahun ini harus diundur. Bahkan ada yang harus dibatalkan untuk alasan keselamatan kita sendiri. Lalu adanya learn from home bagi saya membuat pemahaman materi tidak sebaik saat dilakukan pembelajaran secara langsung. Selain itu, adanya physical distancing membuat saya tidak bisa beraktivitas lagi dengan teman-teman saya. Dan menurut saya, hal inilah yang sangat membebani saya. Biasanya setelah kita lelah dan tertekan akan berbagai hal yang kita alami, kita bisa menghilangkan penat dengan beraktivitas dengan teman-teman kita. Namun, hal ini tidak bisa kita lakukan lagi. Tapi, di balik semua yang membebani ini, saya pribadi yakin bahwa dari semua ini pasti ada pelajaran positif yang dapat kita ambil. Saya juga percaya semuanya akan indah pada waktunya.
Dan sebisa mungkin pada masa pandemi ini, kita harus tetap produktif dan jangan sampai kita malah menjadi pribadi yang malas dan jatuh akibat tidak bisa beradaptasi dengan gaya hidup yang baru ini. Oke, jadi perlu ada pengorbanan ya di balik ini semua ya. Oke, untuk menjadikan kondisinya lebih baik. Oke. Pertanyaan ketiga saya berikan kepada Mufti. Abang Mufti, oke? Abang Mufti. Jadi berkah seperti apa yang Anda miliki dengan adanya COVID-19 ini? Baik dari sisi positif maupun dari negatif di tengah pandemi ini. Menurut saya, pandemi COVID-19 ini seringkali dilihat orang sisi negatifnya saja. Karena banyak kasusnya di Indonesia, banyak kasusnya di dunia, dan segala macam. Tapi menurut saya, waktu pandemi ini adalah waktu paling cocok untuk belajar skill baru ataupun mengasah skill-skill yang sudah ada. Seperti mungkin mainkan alat musik, masak, belajar bikin kode, bikin website baru, atau juga membuat kerangka bisnis baru secara online yang dapat diterapkan ntar pas selesai pandemi ini. Baik sekali Mufti. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa masa pandemi ini kita harus produktif seperti yang kata Jeffrey juga. Nah, setidaknya kita paling jelek itu bermain lah ya. Itu termasuk olahraga. Iya. Setidaknya kita learn new thing ya. Saudara Wilson, silakan pertanyaan selanjutnya. Oke. Selanjutnya ya, seperti Anda bilang bahwa kita itu harus terlibat secara aktif. Maksudnya aktif itu berarti menggerakkan segala macam badan ya, maksudnya secara keseluruhan. Jadi yang selanjutnya itu adalah bagaimana cara Anda untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap fit atau sehat untuk melakukan segala aktivitas yang ada di learn from home itu, termasuk yang seperti yang tadi Anda bilang. Kalau saya pribadi sih sudah melakukan banyak hal, seperti yang paling mudah makan makanan bergizi, seperti yang tadi dibilang sama Jeffrey. Selain itu, meminum vitamin secukupnya, vitamin C, vitamin D, dan lain-lain. Dan juga rutin berolahraga minimal 2 hari sekali lah. Dan yang paling penting menurut saya itu menjaga tidur cukupnya, tidak kebanyakan, dan juga tidak terlalu sedikit. Karena itu dapat berdampak sangat buruk pada kesehatan tubuh. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu kita perbaikin dong. Itu bisa diperbaiki dengan mengobrol kepada teman-teman lama, teman kuliah, keluarga, melakukan hobi, misalnya main game sama teman-teman gitu, malam-malam juga bisa. Oke. Berarti bagus ini. Kita perlu menjalin hubungan yang erat selagi dengan COVID-19 ini ya. Baik sekali. Saya begadang. Oh iya, tapi begadangnya ini harus dikurangin. Berani. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Oke. Mufti, apakah pandemi ini telah menyadarkan Anda dan apabila pandemi ini sudah selesai atau telah berakhir, apakah Anda akan bersyukur? Sejak pandemi ini terjadi, saya menjadi lebih sadar betapa pentingnya social interaction itu di kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menjadi hal yang dapat membantu kesehatan mental seseorang. Selain itu, time management juga menjadi penting, karena pasti semua orang pernah melakukan hal-hal yang tidak produktif selama berjam-jam, walaupun PR dari dosen udah bertumpukan. Dan juga gara-gara virus COVID-19 ini, kesehatan tubuh menjadi hal yang paling penting dijaga, jadi prioritas semua orang. Karena kita lihat di rumah sakit banyak orang yang kesulitan bernafas karena kena virus ini. Dan juga sejak wabah ini terjadi, saya sangat bersyukur atas semua kenyamanan yang telah diberi oleh Tuhan. Dari hal-hal yang terkecil seperti mendapat koneksi internet yang lancar. Karena saya yakin
orang-orang yang di daerah sana, yang di Nusa Tenggara Timur misalnya, pasti kesulitan dapat koneksi internet untuk work from home atau mungkin learn from home. Dan juga yang paling saya bersyukur, saya masih dapat bernafas dengan mudah. Karena ya yang kita tahu aja, banyak yang memerlukan ventilator di rumah sakit karena yang kena virus ini. Oke, setuju sekali ya dengan pendapatnya. Oke. Sangat baik juga ya, sangat baik. Iya. Bersyukur dari hal-hal kecil yang ada di rumah. Bagus. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan ajukan kepada narasumber yang terakhir, yaitu Angelo Fernando ya. Iya, Oke, siap Iya. ya? siap. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat saudara Angelo pelajari dari kejadian COVID-19 ini? Apakah mungkin lebih tepatnya hikmat yang dapat dipetik dari pandemi COVID-19 ini? Yang bisa saya pelajari dari kejadian COVID-19 ini, yaitu kita harus selalu bersyukur terhadap apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita, termasuk dalam masa karantina ini. Yang bisa saya syukuri dalam masa pandemi ini, yaitu kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, tetap bisa menikmati makanan yang lezat, segar, dan bersih, mempunyai waktu yang luang untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik, atau yang dikenal dengan self-development, dan juga quality time bersama keluarga. Hal yang bisa saya pelajari dari kejadian pandemi ini, juga kita dapat mempelajari bahwa dengan bekerja sama, saling tolong-menolong, dan saling membantu satu sama lain, kita bisa mengatasi dan mencapai apapun yang kita inginkan. Seperti dalam slogan ini, Together we can achieve anything. Seperti dalam kejadian COVID-19, negara bekerja sama antara rakyat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan menggunakan masker, sering mencuci tangan, melakukan physical distancing untuk menyelamatkan hidup sesama sehingga mencapai kesejahteraan bersama. Yang terakhir, hal yang dapat dipelajari yaitu uang bukan segalanya. Aset yang terpenting dan terkaya yaitu kebahagiaan dan kesehatan. Sehingga jagalah kesehatan dan gunakanlah waktu karantina ini sebagai quality time bersama keluarga. Oke, berarti ada begitu banyak ya hal yang bisa kita dapati walaupun terisolasi di rumah seperti ini ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, saudara Hanku. Sudah siap ya? Jadi adakah atau siapakah yang ingin Anda terima kasihkan pada situasi COVID-19 ini? Orang yang ingin saya berterima kasih pada situasi COVID-19 ini sangat banyak sebenarnya, karena bagi saya mereka adalah pahlawan yang tidak dikenal orang banyak. Mulai dari petani-petani dan nelayan yang harus bekerja di luar dalam masa pandemi ini, walaupun berbahaya, tetapi tetap mengambil resiko dengan tujuan agar semua orang yang berada di rumah dapat terus memenuhi kebutuhan pokok masing-masing dan menikmati makanan yang enak dan sehat. Kemudian dokter-dokter dan tenaga medis yang mengambil resiko untuk bekerja di luar untuk menyelamatkan korban positif COVID-19, juga guru-guru dan dosen yang tetap meluangkan waktu untuk mengajari dengan alat media yang minim dan terbatas agar murid-murid dan mahasiswa tetap bisa menuntut ilmu. Juga teman-teman saya yang menghibur dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang bertumpuk di masa karantina ini. Juga pemerintah, petugas keamanan, pembersih, dan lain-lain yang melakukan tindakan untuk menghentikan atau memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan terakhir, saya ingin berterima kasih kepada keluarga dan orang tua saya yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami dalam masa yang sulit di situasi pandemi ini. Mereka semua adalah pahlawan saya karena mereka membuatku siapa diri saya hari ini. Oke, ini sama seperti lagu ini ya, Sen. Pahlawan tanpa tanda jasa ya. Iya ini bagus sekali. Bagus sekali. Kita memang harus berterima kasih kepada semuanya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Seperti
seperti topik kita pada hari ini, yaitu merujuk pada sebuah puisi, yaitu Berkah Covidology ya. Nah, saya ingin mengetahui secara lebih mendetail, seperti apa sih tanggapan Anda setelah melihat atau membaca puisi Berkah Covidology ini? Puisi berkarya Eka Budianta, yaitu Berkah Covidology, sangatlah inspiratif dan menyadari kami untuk harus selalu mensyukuri apa yang telah kita punya dan tidak mengeluh apa yang tidak kita punyai. Karena dalam slogan ini, the more you are in state of gratitude, the more you will attract things to be grateful for. Selalu bersyukur agar kita diberkati lebih dengan hal yang baik. Juga kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang tetap bekerja di luar dengan mengambil resiko agar orang yang berada di dalam dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan bekerja sama sesama manusia, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Together we can achieve anything. Mari bersama-sama untuk melawan COVID-19. Kita bisa, kita Indonesia. Wah, berarti di balik puisi itu terdapat banyak sekali makna ya, merujuk pada semua lingkup masyarakat kita ya. Bagus sekali ini puisi sebenarnya. Setuju sekali saya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Sudah, Wilson, sudah. Sudah. Nggak ada yang ingin Anda tambahkan lagi? Kalau dari saya sepertinya sudah tidak. Apakah dari para narasumber ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan gitu? Tidak. Tapi kita sudah setuju semua ya dengan. Oh, berarti Tidak. Jadi, interview hari ini telah selesai. Saya Jonathan Prian dengan teman saya Wilson Dejaputra akan pamit dulu. Kita akan menutup ini dengan sebuah slogan untuk mengajak teman-teman tetap berada di rumah. Stay home and stay safe. Lakukan aktivitas yang produktif atau hal positif lainnya yang dapat memberikan efek seperti self-development yang tadi Mufti bilang ya. Kita harus learn new skills pada masa sekarang. betul. Untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik dan terhindar dari stres terutama. Tuhan memberkati. Sebelum kelar, lebih baiknya kita tutup dengan doa. Ya nggak, Jonathan Prian? Lupa sih. Nah, biarin berkah kita selalu ada tiap harinya. Oke. Sebelum mengakhiri acara ini, saya akan tutup dengan doa. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia serta anugerah-Mu sehingga acara interview pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga melalui acara ini, mahasiswa akuntansi dan para penonton pun dapat menambah wawasan, mengambil hikmah atas kejadian yang ditimbulkan dari COVID-19 ini. Dan tidak lupa untuk mengembangkan dirinya pada saat masa karantina ini, karena merupakan sebuah waktu kesempatan bagi kita juga. Selanjutnya juga dapat memberkati setiap masing-masing dari kami yang akan melanjutkan aktivitas-aktivitas mereka, terutama mereka-mereka yang tidak stay at home atau melakukan aktivitas selagi bahaya seperti ini. Sehingga kami serahkan waktu mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama-Mu yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Amin. Sekali lagi, saya Wilson Dejaputra dan saudara saya Jonathan Prian ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada para penonton dan juga kepada para narasumber yang baik hati dan meluangkan waktunya untuk hadir pada hari yang penting ini. Untuk para penonton, jika ada kritik dan saran, jika ada boleh ditulis di bagian komen di bawah ini. Terima kasih dan selamat pagi. Stay healthy. Pokoknya gitu dah. Bye-bye. Stay safe, Pak. Ya,